datang kembali di podcast kesayangan kita semua yang cuma ada di bumi dan di langit. Balik lagi bersama saya Kak Solimin, yang dimana kali ini kita akan membahas topik seru teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau biasa kita kenal sebagai HAM. Kali ini kita cuma akan ngobrol santai, seru tapi tetap berbobot. Karena HAM sendiri bukan cuma sebagai isu politik atau sejarah yang berat-berat. Jangan sampai seperti ikut seminar atau bagaimana teman-teman. Cukup santai dan rileks saja. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber keren kita, yaitu seorang mahasiswa lulusan S1 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dan sekarang sedang melanjutkan studinya di S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan telah berkecimpung di dunia hukum sebagai jaksa di Kejaksaan Tinggi di Kota Pontianak. Langsung saja teman-teman, kita sambut Bang Hazi. Halo semuanya, terima kasih ya Bang Arso telah mengundang saya di podcast Anda kali ini. Saya sangat turut prihatin sih awalnya ketika diundang di calling dengan Bang Arso untuk membahas tentang HAM ini. Nah, benar apa yang dikatakan Bang Arso, saya itu alumni dari S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekarang saya lagi melanjutkan studi saya di S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saya juga sekarang bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Pontianak. Nah, bagi teman-teman yang ingin kepo terhadap saya, cukup untuk klik Instagram kalian @hajikaufa_. Nah, kalian bisa DM dan ingin sharing-sharing cerita atau ingin konsultasi dengan jaksa seperti saya. Nah, kalian juga bisa seperti itu. Oke. Gimana kabarnya Bang Hazi? Alhamdulillah. Ya, gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Cuman bolong 5 hari. Wah, berat nih teman-teman. Bolong 5 hari. Nah, kali ini Bang, kita akan ngomongin tentang hak asasi manusia. Tapi kali ini kita ngomongnya nggak yang berat-berat, cukup santai, seru, dan tentunya pasti tak berbobot. Langsung aja kita mulai, tapi jangan langsung yang berat-berat teman-teman. Kita mulai dari yang simpel-simpel dulu, dari pengertian hak asasi manusia. Jadi gini Bang, sering saya dengar kalau hak asasi manusia sendiri itu adalah pengadilan internasional, perang-perang besar, atau bahkan hal yang cukup meluas. Padahal yang saya tahu ini Bang, kalau hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang melekat pada jiwanya sendiri. Iya. Bagaimana ini Bang? Nah, sebenarnya yang dikatakan Bang Harso itu emang benar. Jadi banyak orang yang masih melekat di mindsetnya, dia itu berpikir bahwa HAM itu seperti kejahatan yang internasional, kejahatan perang atau pengadilan internasional seperti itu. Nah, sebenarnya itu HAM itu sangat dekat dengan diri kita dan melekat kepada diri kita sendiri. Jadi hak asasi manusia itu banyak kita temui seperti hak untuk berpendidikan, terus hak mendapatkan gaji yang UMR di suatu perusahaan atau di tempat kerja kita. Pemerintah itu juga memfasilitasi kita untuk berpendidikan yang tinggi seperti sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah atas negeri. Nah, itu semua itu dibiayai, apalagi untuk ke perguruan tinggi teman-teman. Nah, kalian itu bisa dapat beasiswa dari perguruan tinggi. Untuk orang-orang yang menengah ke bawah itu bisa mendapatkan beasiswa yang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Jadi sistemnya itu dia mendapatkan uang per semesternya tanpa harus membayar UKT. Nah, jadi bukannya lebih mudah bukan kita untuk berpendidikan setinggi mungkin karena kita sudah difasilitasi oleh negara kita sendiri gitu, Bang Arso. Oke, itu dari hak asasi manusia aspek pendidikannya Bang. Di sini saya mau tanya nih Bang, sepengalaman apa pernah nggak sih atau punya cerita bahkan tentang pelanggaran hak asasi manusia lainnya? Kalau untuk cerita ya banyak sih sebenarnya. Saya juga punya cerita pas saya masih bekerja di suatu perusahaan sebelum saya menjadi jaksa. Jadi kami itu di satu perusahaan itu digaji dengan upah minimum yang sangat rendah dari UMR daerah tersebut.
gitu. Jadi kami itu digaji itu 1,2 juta. Cuma 1,2 juta bang. Iya, jadi pas itu kan kami tuh kayak udah banyak tanggungan, banyak juga yang udah beranak dua, terus kayak punya anak tiga, mana gajinya 1,2 juta sampai 1,5. Dan UMR di daerah tersebut sangat tinggi banget. Berapa? UMR di daerah tersebut tuh 2,8 juta. Jadi sangat beda jauh ya bang, harusnya 1 juta lebih kan, 1,2. Nah, dan itu pun kami tuh kalau lembur itu paling maksimal itu cuma sampai 1,5 juta sana. Nah, bukannya sangat prihatin kan orang-orang di perusahaan sana bang. Dari UMR 2,8 juta dibayar cuma 1,5 juta. Nah, makanya bang harusnya di situ tuh sangat memperhatikan banget karyawan-karyawan tersebut. Itu dari aspek hak asasi sebagai seorang pekerja ya bang. Oke, dari yang udah abang bahas nih, dari aspek tentang hak asasi sebagai pendidikan, terus sebagai pekerja, menurut abang sebuah hal itu masih relevan gak sih bang di Indonesia? Nah, sebenarnya itu sangat masih relevan karena banyak orang yang masih berpikir itu HAM itu tentang internasional begitu, yang kayak kejahatan perang, kita perang negara lain. Sebenarnya bukan. HAM itu lebih kayak kita mendapatkan hak kita sebagai manusia dan bisa tinggal hidup di negara tersebut. Termasuk juga hak kita untuk hidup ya bang? Iya, hak kita untuk hidup itu juga termasuk HAM yang sangat tinggi. Nah, dari yang kita bahas nih teman-teman kan sudah punya gambaran kan bagaimana hak asasi manusia itu sendiri dan bagaimana pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Udah nggak kerasa kita udah ngobrol banyak, tapi sebelum saya tutup nih bang, saya mau sedikit tambahan nih dari abang untuk bagaimana cara kita lebih peduli terhadap HAM itu sendiri. Sebenarnya simpel aja sih bang Arsul, cukup dengan tiga cara gitu. Cuma 3 cara, cukup simpel ya? Iya, cukup 3 cara. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus memperbanyak literasi tentang HAM. Jadi di semua negara itu pasti mempunyai hak asasi manusia, dan terutamanya di negara kita ya. Dan kita itu harus banyak baca tentang HAM, tentang apa saja hak-hak yang kita dapat sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Nah, terus yang kedua itu kita harus mengubah mindset dan berani untuk speak up. Misalnya hak-hak kita ini dilanggar. Nah, hak-hak kita ini dilanggar, kita itu harus berani kita speak up. Setelah itu baru kita laporkan ke lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjalankan HAM tersebut kan. Nah, setelah itu yang ketiga itu ada dimulai dari diri sendiri sih Pak. Nah, karena dimulai dari diri kita sendiri itu maksudnya itu seperti kayak kita itu jangan sampailah menindas orang lain, karena kan mereka kan juga perlu butuh hidup ya. Kita namanya sesama manusia itu jangan sampailah berantem atau apa gitu, mengintimidasi. Jangan sampai, apalagi kita di Indonesia ini banyak beragam suku, agama, ras gitu kan. Nah, itu kan sangat beragam itu, dan kita itu harus menghargai perbedaan mereka-mereka yang berbeda dari kita. Nah, jadi makanya itu dimulai dari diri sendiri itu sangat penting. Oke, jadi teman-teman ada 3 cara untuk kita lebih peduli ya bang terhadap hal sendiri. Oke, ada dari yang pertama tentang bagaimana cari informasi, literasi. Iya, literasi. Lalu yang kedua tentang bagaimana berani speak up, dan yang paling penting dari diri sendiri teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini catat. Oke teman-teman, sudah cukup podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Hazik yang sudah bersedia sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Kalau teman-teman suka sama podcast kita, jangan lupa di-share ke teman-teman, sosial media, atau bahkan grup WhatsApp keluarga Anda, biar kita makin semangat untuk buat podcast-podcast lainnya dan mengundang narasumber keren lainnya. Semoga dengan podcast kita ini banyak yang lebih paham dan mengerti terhadap HAM ini bang. Iya, dan jangan lupa kalian itu harus banyak mengerti tentang edukasi-edukasi seperti HAM ini. Terima kasih buat Bang Hazik juga yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan untuk podcast kita kali ini, jangan lupa untuk jaga hak sesama kita. Ya, bye-bye semuanya. Bye.